Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih soal bukti-bukti yang mendukung model koneksionis. Tahu kan, gagasan yang bilang kalau pikiran kita itu kerjanya mirip jaringan yang, wah, kompleks banget lah, saling nyambung gitu. Mirip struktur otak kita. Betul. Sumber utama kita kali ini bab 8 dari buku The Brain-Shaped Mind-nya Naomi Goldblum. Nah, pertanyaan penting buat Anda nih. Gimana kita bisa yakin ya kalau model jaringan ini bukan cuma teori keren di atas kertas aja, tapi emang beneran ada dasarnya, mencerminkan cara pikiran kita kerja. Bukti konkretnya apa aja sih? Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Bab 8 ini memang, menurut saya, menyajikan argumen yang cukup kuat ya. Dia ngumpulin bukti dari macam-macam area. Jadi kita nggak cuma ngomongin teori abstrak, tapi lihat langsung hasil misalnya dari simulasi komputer yang canggih. Terus ada data dari eksperimen psikologi, sampai temuan dari biologi juga ada. Yang paling seru itu, gimana potongan-potongan bukti dari, katakanlah, disiplin ilmu yang beda-beda ini, kok kayaknya saling nguatin gitu. Semua nunjuk ke arah gagasan koneksionis. Oke. Nah, tujuan kita hari ini yaitu mau coba telusuri beberapa bukti kuncinya, biar Anda juga bisa ikut nilai sendiri seberapa kokoh sih fondasi teori ini sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang sering disebut ya bukti dari simulasi komputer dan eksperimen. Nah, ini sering jadi pertanyaan nih, apa bedanya sih simulasi koneksionis ini sama katakanlah AI kecerdasan buatan yang lagi rame sekarang? Kan sama-sama komputer berpikir, gitu kan? Pertanyaan bagus itu. Dan bedanya lumayan fundamental sih. AI secara umum, apalagi yang kita sering lihat sekarang ya, itu fokusnya lebih ke hasil akhir. Hasil akhir ya? Iya, tujuannya bikin komputer bisa ngerjain tugas pinter kayak manusia. Misalnya ngenalin gambar, nerjemahin bahasa, main catur, gitu-gitulah. Performanya yang penting. Oke. Nah, sebaliknya, simulasi koneksionis yang kita bahas di sini tujuannya beda. Lebih ke arah memahami proses berpikir manusia. Fokusnya bukan cuma soal komputer bisa melakukan sesuatu atau enggak, tapi bisa nggak dia niru caranya manusia belajar. Ah, cara belajarnya ya? Betul. Cara proses informasinya, bahkan bisa nggak dia bikin kesalahan yang mirip sama kita pas lagi belajar. Oh, jadi tujuannya lebih ke riset psikologi sebenarnya ya? Pakai komputer sebagai semacam lab buat nguji teori soal pikiran, bukan cuma bikin mesin canggih gitu? Tepat sekali. Ada semacam siklus gitu jadinya. Model koneksionis ini ngasih inspirasi buat bikin eksperimen baru ke manusia. Terus hasil eksperimen itu ngasih data lagi buat nyempurnain model komputernya. Gitu terus. Bolak-balik ya? Iya, simulasi ini jadi alat bantu buat nguji dan ya, mempertajam pemahaman kita soal kognisi manusia. Contoh klasiknya tuh NetTalk kan? Program komputer yang katanya bisa belajar ngomong kayak bayi. Wah, ini dulu kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget ya. Betul, NetTalk dari Sejnowski dan Rosenberg itu, wah, contoh klasik yang pengaruhnya gede banget. Tujuannya sebenarnya relatif simpel, ngelatih jaringan saraf tiruan buat ngubah teks tulisan jadi suara ucapan. Jaringannya itu ada 3 lapis. Input buat lihat hurufnya, terus lapisan tersembunyi, ya buat proses internalnya lah, sama output buat hasilin bunyi. Nah, awalnya, semua koneksi antar unitnya itu di-setel acak aja. Acak ya? Ya, jadi kalau dikasih input tulisan chat, output bunyinya bisa aneh banget. Frip, gitu misalnya. Bener-bener ngaco awalnya. Terus gimana dia bisa belajar dari frip jadi chat itu? Prosesnya gimana? Nah, kuncinya itu diproses belajar bertahap lewat koreksi kesalahan. Jadi programnya ini kayak dengerin output bunyinya sendiri, terus dia bandingin sama target bunyi yang bener. Abis itu, pelan-pelan banget, dia nyesuain kekuatan koneksi di jaringannya. Oh, sedikit-sedikit gitu ya? Iya, bukan langsung bener, perubahannya kecil di tiap langkah. Dan ini butuh ribuan kali pengulangan loh, buat satu kata aja. Wow. Jadi pelan-pelan bunyinya berubah. Dari ngawur, jadi makin dekat ke target. Yang menarik, proses ini kok ya mirip banget sama cara bayi belajar ngomong. Dari ngoceh nggak jelas, terus jadi suara yang mirip suku kata, terus kata-kata pertama yang mungkin masih cadel atau salah-salah, sampai akhirnya lancar. Mirip kan tahapannya? Iya, mirip banget. Jadi bukan cuma hasil akhirnya aja nih yang bisa ngucapin kata, tapi justru proses belajarnya itu ya, termasuk tahap-tahap kesalahannya itu yang mirip manusia. Ini yang bikin jadi bukti kuat. Persis, itu intinya.
NetTalk nunjukin kalau mekanisme belajar yang simple, cuma penyesuaian koneksi di jaringan, itu bisa loh secara prinsip ngasilin perilaku belajar yang kompleks dan bertahap kayak belajar bahasa pada manusia. Ini ngasih semacam plausibilitas biologis buat model koneksionis. Masuk akal kalau otak kita kerja gitu. Oke, masuk akal. Terus ada contoh lain yang juga sering banget dibahas nih, soal gimana model komputer bisa niru cara anak-anak belajar bentuk lampau, past tense, dalam bahasa Inggris. Katanya lengkap sama kesalahan-kesalahan khasnya juga. Oh iya, ini model dari Rumelhart dan McClellan. Ini juga klasik. Mereka tuh terinspirasi dari pola belajar yang bentuknya kayak huruf U yang sering banget diamati di anak-anak. Pola gimana tuh maksudnya? Jadi gini, awalnya anak-anak itu bener pas ngucapin bentuk lampau buat kata kerja umum yang nggak beraturan, misalnya go jadi went, mereka apal aja gitu. Oke. Nah, pas mereka mulai belajar lebih banyak kata kerja, yang kebanyakan beraturan, pakai akhiran id kan, kayak walk, walked, play, played, mereka mulai bikin kesalahan namanya overregularisasi. Overregularisasi. Iya, jadi aturan ide ini diterapin ke semua kata kerja, termasuk yang sebenarnya nggak beraturan. Jadinya mereka bilang goat atau come, padahal sebelumnya udah bener bilang went atau came. Jadi salah lagi ya setelah tadinya benar? Betul, itu makanya kayak turun dulu kemampuannya bentuknya U. Nanti, baru setelah lebih banyak pengalaman lagi, mereka balik lagi ke bentuk yang benar. Went, came. Jadi, benar, salah, benar lagi. Wow, unik juga polanya. Terus gimana model komputer bisa nangkep pola naik turun aneh ini? Modelnya juga sama, dilatihnya bertahap. Tahap awal, cuma dikasih sedikit kata kerja umum, yang kebanyakan nggak beraturan. Ya modelnya hafal satu-satu aja, mirip anak kecil. Oke. Tahap kedua, nah ini modelnya dikasih makan jauh lebih banyak kata kerja. Dan mayoritasnya beraturan, pakai idit. Karena pola ide ini muncul terus-terusan dan konsisten, koneksi yang ngewakilin pola ini jadi kuat banget di dalam jaringan. Jadi semacam kebiasaan atau atraktor yang narik banget. Atraktor ya? Penarik gitu. Iya, akibatnya apa? Modelnya mulai salah nerapin pola dominan ini ke kata-kata nggak beraturan yang udah dia pelajari sebelumnya. Muncullah good, comet, bahkan kadang bentuk yang lebih aneh lagi kayak bring it atau sit. Menarik banget. Jadi kesalahan good itu bukan karena anaknya tiba-tiba lupa went, tapi karena tarikan dari pola id yang baru dia pelajari jadi terlalu kuat ya? Bisa dibilang gitu. Betul. Dan model ini juga bisa jelasin loh kenapa kadang anak di fase ini bisa sebentar bilang bring it. Nggak lama kemudian bilang brought it. Bingung kan? Iya, kenapa bisa ganti-ganti gitu? Nah, model ini ngasih penjelasan. Itu bisa terjadi karena ada pengaruh sementara dari kata yang benar, brought, yang mungkin baru dia dengar. Jadi ada semacam kompetisi sesaat antara kata yang benar itu sama tarikan kuat dari pola id. Variasi kesalahan kayak gini susah dijelasin kalau kita mikirnya anak cuma nerapin satu aturan kaku. Wah, iya juga ya. Baru di tahap ketiga, pas modelnya dapat lebih banyak lagi paparan variasi kata kerja, koneksi buat bentuk nggak beraturan yang spesifik, go went, come came, pelan-pelan jadi kuat lagi. Akhirnya cukup kuat buat ngelawan tarikan id khusus buat kata-kata itu. Tapi, pola id tetap jadi aturan default buat kata kerja baru atau yang jarang dipakai. Luar biasa sih ini. Jadi perilaku yang kelihatannya kayak ngikutin aturan tata bahasa itu bisa muncul gitu aja ya dari interaksi di dalam jaringan. Nggak perlu ada semacam buku aturan eksplisit di dalamnya. Cuma dari pengalaman sama penyesuaian kekuatan koneksi aja. Ini bener-bener ngubah cara pandang soal aturan ya. Tepat sekali. Ini nunjukin gimana keteraturan itu bisa muncul atau jadi emergent dari pengalaman dalam sistem koneksionis. Ini poin penting banget yang ngebedain sama teori linguistik klasik yang biasanya nganggap ada aturan-aturan simbolik yang jelas gitu. Oke. Kita geser dikit ke contoh lain ya. Masih dari simulasi, tapi ini fokusnya lebih ke persepsi. Namanya efek superioritas kata atau word superiority effect. Ini fenomena psikologis yang udah lama diketahui sih. Kita itu lebih cepat dan akurat ngenalin satu huruf kalau huruf itu ada di dalam kata. Misalnya, huruf K dalam kata kerja itu lebih gampang dikenali daripada huruf K sendirian atau K dalam rangkaian huruf ngaco kayak XKJRF. Kenapa bisa gitu ya? Aneh juga kan? Iya, ini fenomena yang emang menarik.
Dan lagi-lagi, model koneksionis dari McClellan dan Rumelhart itu ngasih penjelasan yang pas banget. Model ini ngusulin ada lapisan-lapisan unit. Ada unit buat fitur huruf, kayak garis lurus, lengkung. Ada lapisan unit buat huruf itu sendiri, A, B, K. Dan ada lapisan unit buat kata, kerja, kaca, kota. Oke, ada lapisannya gitu ya. Nah, kuncinya itu ada di koneksi dua arah antara lapisan huruf sama lapisan kata. Jadi, unit huruf K itu nyambung ke unit kata kerja, kaca, kota. Tapi sebaliknya juga, unit kata kerja itu nyambung balik ke unit huruf K, E, R, J, A. Oh, bolak-balik juga ya koneksinya. Terus gimana ini ngejelasin kenapa huruf di dalam kata lebih gampang dikenali? Gini logikanya. Pas Anda lihat kata kerja, unit huruf K, E, R, J, A jadi aktif kan? Aktivasi ini ngalir ke atas, ke lapisan kata, dan bikin unit kata kerja jadi aktif juga. Nah, unit kata kerja yang aktif ini nggak diam aja. Dia ngirim sinyal umpan balik positif kembali ke bawah. Ke unit-unit huruf yang nyusun dia tadi, K, E, R, J, A. Ah, kayak dikasih semangat gitu ya hurufnya. Bisa dibilang gitu, umpan balik ini ngebuat aktivasi unit-unit huruf itu jadi lebih kuat, lebih menonjol lah. Makanya jadi lebih gampang dikenali daripada kalau huruf K cuma muncul sendirian, nggak dapat dukungan dari unit kata manapun. Oke. Terus gimana kalau rangkaian hurufnya ngaco, tapi kayaknya bisa diucapin? Misalnya berka. Itu kan bukan kata, tapi mirip kata bahasa Indonesia. Itu juga bisa dijelasin dengan baik. Non-kata yang legal secara fonologis kayak berka ini, ya mungkin dia nggak ngaktifin satu unit kata secara penuh kan emang bukan kata. Tapi dia bisa ngaktifin fragmen atau potongan yang ada di kata-kata asli. Fragmen? Maksudnya? Misalnya BR, kan ada di kata beri, beras. RK mungkin ada di perkara. Nah, aktivasi parsial dari kata-kata asli ini tetap ngasih sedikit umpan balik positif ke huruf-huruf di berka. Makanya, berka jadi lebih gampang dikenali daripada rangkaian huruf yang benar-benar ilegal dan susah diucapin, kayak XJKRF. Yang ini hampir nggak dapat dukungan sama sekali dari unit kata manapun. Jadi ada gradasinya gitu ya? Betul. Model ini bahkan bisa prediksi urutan tingkat kemudahan pengenalan. Kata yang sering kita lihat, itu paling gampang, terus kata yang jarang, baru non-kata yang legal, berka, terus non-kata ilegal tapi bisa diucapin, baru yang paling susah, non-kata yang nggak bisa diucapin sama sekali. Dan yang penting, simulasi komputernya cocok nih sama hasil eksperimen ke manusia beneran. Nah, ini yang bikin dia meyakinkan. Waktu model komputer ini dites pakai prosedur eksperimen yang sama persis kayak ke manusia. Jadi huruf atau katanya ditampilin cepet banget, terus disuruh milih pola, akurasinya itu mirip banget sama data dari manusia. Jadi ini ngasih keyakinan kalau mekanisme aktivasi interaktif dua arah ini mungkin beneran nangkep aspek penting dari cara kita proses tulisan. Oke, keren sih. Sejauh ini kita udah lihat ya, gimana simulasi komputer bisa niru proses belajar bahasa, niru kesalahan tata bahasa, bahkan sampai ke nuansa persepsi visual. Sekarang ada nggak sih bukti dari dunia biologi langsung? Maksudnya bukan dari komputer, tapi dari makhluk hidup beneran yang dukung ide dasar koneksionis soal representasi berbasis pola ini? Ada. Dan ini datangnya dari tempat yang mungkin nggak disangka-sangka, indera penciuman kita. Penciuman? Wah, gimana ceritanya? Iya, penelitian oleh Linda Buck dan Richard Axel, mereka dapat Nobel loh buat ini. Sama peneliti lain di akhir tahun 90-an, itu ngungkap cara kerja penciuman yang, wah, sejalan banget sama prinsip koneksionis. Tantangannya kan gini, kita, manusia, bisa bedain ribuan, mungkin puluhan ribu bau yang beda-beda. Tapi hidung kita itu cuma punya sekitar 1000 jenis reseptor bau. Kok bisa? Jumlah reseptornya jauh lebih sedikit dari jumlah bau yang bisa kita kenali. Iya juga ya. Apa satu reseptor bisa buat banyak bau gitu? Atau gimana? Kuncinya bukan satu reseptor buat satu bau, tapi di pola kombinasi. Jadi, setiap molekul bau atau odoran itu gak ngaktifin cuma satu jenis reseptor aja, tapi dia nempel atau ngikat ke kombinasi unik dari beberapa jenis reseptor sekaligus. Kombinasi unik? Betul. Dan satu jenis reseptor itu bisa jadi bagian dari kode untuk banyak bau yang berbeda. Ini disebut pengkodean kombinatorial, kayak main kunci piano gitulah. Kombinasi nada yang beda, ngasilin lagu yang beda. Padahal tutsnya ya itu-itu aja. Wah, menarik.
Bisa kasih contoh lebih konkret nggak gimana pola kombinasi ini kerja buat bau tertentu? Bisa. Misalnya ada zat kimia namanya oktanol. Baunya itu manis, kayak mawar campur jeruk gitu. Nah, pas diteliti, ternyata dia ngaktifin pola reseptor tertentu. Anggap aja nomor reseptornya ya. Misalnya dia ngaktifin reseptor 1, 18, 19, 41, 46, 51, 79, 83. Ini pola buat oktanol. Oke. Terus ada zat lain, asam oktanat. Baunya beda banget, asam kayak keringet. Nah, pola aktivasinya ternyata reseptor 18, 19, 41, 51. Coba perhatian deh. Oh, itu bagian dari pola oktanol tadi ya? Ada yang sama? Iya, ini subpola dari oktanol. Ada tumpang tindihnya. Tapi perbedaan pola ini aja udah cukup buat otak kita nerjemahin jadi bau yang sama sekali beda. Sebaliknya, zat lain yang baunya mirip sama asam oktanat, misalnya asam heptanoat, ternyata pola aktivasinya juga mirip banget sama asam oktanat. Jadi kemiripan pola, kemiripan bau ya? Betul. Sementara itu, zat lain lagi, heptanol, yang baunya kayak kayu atau herbal gitu, pola aktivasinya beda jauh. Misalnya reseptor 19, 3, 25. Beda banget kan sama oktanol atau asam oktanat. Iya, jelas bedanya. Jadi kesimpulannya, kemiripan pola aktivasi reseptor itu berhubungan langsung sama kemiripan persepsi bau kita. Dan pola yang beda yang ngasilin persepsi bau yang beda juga. Tepat sekali. Ini contoh biologis yang gamblang banget dari prinsip representasi terdistribusi berbasis pola. Prinsip ini kan inti dari model koneksionis. Konsep bau di sini nggak diwakilin sama satu neuron atau satu reseptor aja, tapi sama pola aktivitas yang unik di seluruh populasi reseptornya. Dan ini bukan simulasi lagi, ini bukti cara kerja sistem saraf kita di dunia nyata. Wah, ini keren banget sih. Gimana penjelasan dari simulasi komputer sama temuan dari lab biologis soal penciuman, kok bisa ketemu di satu titik gagasan yang sama ya? Representasi berbasis pola, nyambung gitu. Benar. Kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih besar ya, ini namanya konvergensi bukti yang kuat. Temuan dari fisiologi penciuman ini ngasih dukungan biologis yang independen. Artinya, penelitinya mungkin nggak mikirin soal model koneksionis pas nemuin ini. Tapi hasilnya kok mendukung prinsip dasar yang sama, yang ternyata juga berhasil ngejelasin fenomena kognitif di simulasi komputer. Oke deh, mari kita coba rangkum sebentar ya. Kita udah lihat beberapa bukti kunci nih dari bab 8 tadi. Ada simulasi komputer kayak NetTalk yang belajar ngomong mirip bayi. Ada model past tense yang bisa jelasin pola kesalahan U-shape yang unik itu pas belajar tata bahasa. Ada model word superiority effect yang bisa nangkap nuansa persepsi huruf dalam kata. Semua ini nunjukin kalau model jaringan itu bisa niru bukan cuma kemampuan kognitifnya aja, tapi juga proses belajarnya bahkan kesalahan-kesalahan khas manusia. Ditambah lagi, ada bukti biologis dari indera penciuman yang nunjukin kalau otak kita emang pakai strategi representasi berbasis pola kombinatorial. Nah, jadi apa nih kesimpulan besarnya dari semua ini? Kesimpulan besarnya menurut saya adalah bahwa bukti-bukti ini yang datangnya dari macam-macam arah ya, ada komputasi, ada psikologi eksperimental, ada biologi, ini ngasih landasan yang makin kokoh gitu. Buat kita ngeliat model koneksionis ini bukan sekedar metafora atau analogi aja, tapi sebagai kerangka kerja yang sangat menjanjikan dan mungkin aja secara fundamental akurat buat mahamin gimana pikiran kita yang dasarnya ada di otak fisik kita ini benar-benar kerja. Ini kayak ngedorong kita berpikir soal kognisi itu bukan lagi sebagai sekedar manipulasi simbol-simbol abstrak, tapi lebih sebagai hasil dari interaksi yang dinamis di dalam jaringan saraf. Ini benar-benar ngasih dasar yang lebih kuat buat gagasan pikiran berbentuk otak itu sendiri ya jadinya. Betul sekali. Dan ini juga jadi mancing pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang menarik sih buat direnungkan. Misalnya nih, pas kita lihat simulasi ini bisa belajar, terus bisa bikin kesalahan yang mirip banget sama manusia, gimana ini ngubah cara pandang Anda soal makna belajar itu sendiri? Atau kecerdasan? Jangan-jangan kesalahan itu bukan lagi sekedar error atau gangguan, tapi justru bagian penting yang nggak terpisahkan dari proses adaptasi di sistem yang berbasis jaringan. Wah, itu pertanyaan dalam banget sih. Terus gimana dengan implikasi dari penemuan di penciuman tadi? Ada kelanjutannya? Nah iya,
Kalau penciuman kita aja kerjanya pakai kode kombinatorial kayak gitu, seberapa jauh sih prinsip ini bisa kita generalisasi? Bisa jadi kan indera kita yang lain kayak penglihatan atau pendengaran, itu juga ngandelin pola-pola aktivasi saraf yang rumit dan terdistribusi buat ngewakilin dunia di sekitar kita. Mungkin juga ya. Dan bahkan, mungkin lebih jauh lagi. Jangan-jangan cara kita memahami konsep-konsep abstrak kayak keadilan, keindahan, atau makna hidup gitu, pada akhirnya juga bergantung sama pola-pola aktivasi yang unik di jaringan otak kita. Ini kayak ngebuka pintu buat nelusurin gimana prinsip-prinsip dasar koneksionis ini mungkin main peran di seluruh spektrum kognisi manusia. Area yang, jujur aja, masih banyak banget misterinya. Pertanyaan-pertanyaan besar yang pastinya bakal terus bikin penasaran dan jadi bahan penelitian ke depan ya. Wah, terima kasih banyak nih sudah nemenin kita semua menelusuri bukti-bukti yang menarik banget ini. Semoga penelusuran kita kali ini ngasih Anda wawasan baru ya tentang kemungkinan cara kerja pikiran kita yang luar biasa ini. Sebagai jaringan yang dinamis, yang belajar dari pengalaman, dan terus beradaptasi. Teruslah bertanya dan merenungkan implikasinya buat pemahaman kita tentang diri kita sendiri.